Cek. Cek mic. Cek mic. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya sepanjang minggu ini dan hari ini kita boleh rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Sejak kita boleh bangkit berdiri bersama, coba salam sehati katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, pagi hari ini kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Terima kasih buat sepanjang minggu yang kami lalui. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu selalu mengikuti setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami lalui sepanjang minggu ini. Baik setiap persoalan kami, air mata, bahkan sukacita, kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam setiap doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Bagimu-lah pujian, bagimu-lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku. Mari yang cinta Yesus angkat tanganmu, katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu ku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari nyanyikan, ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana to the King. Yesus
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Lebih lagi katakan, oh, ku nyanyi bagi Rajaku. Boleh angkat tanganmu sekali lagi, katakan, ku nyanyi. Amin. Bagi Rajaku, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja kuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bagi Rajaku, Kau ku agungkan, Kau ku sanjung tinggi. Sembah Dia Yesus. Kau kami sanjung, ku nyanyikan segala puja bagimu, segala hormat bagimu, Allah yang berkuasa. Kau layak kami agungkan, Kau layak kami tinggikan, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sorakan haleluya, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Mari mulai sembah Tuhan lebih lagi. Nyanyikan nyanyian pengagunganmu bagi Dia. Oh ralabatakara lalabaralalalaba. Syandaralalalabaralalalabaralalalaba. Syandaralalalaba. Syandaralalalaba. Iyaralalalaba Yesus. Kau layak kami agungkan, Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami sanjung. Nama yang agung, nama yang indah, Yesus. Hanya Kau saja diagungkan, hanya Kau saja ditinggikan, Yesus. Nikmati kehadirannya pagi ini. Oh, Rada Batakara. Oh, Rada Bara, Rada Bara, Rada Bara.
Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami memandangkan wajah kami. Dari manakah datang pertolongan dan pengharapan kami selain daripada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau hebat bagiku. Saja kita bagi berdiri bersama. Mari dengan membuka kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama, katakan ku sembah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami. Kau ku sembah, ku mengangkat wajahku. Selamanya mari katakanlah haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Ya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu dan cinta-Mu membakar kami dan menghidupkan kami kembali ya Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami kenyang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Allah. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap berkata dengan iman kami. Kami sungguh punya Tuhan yang besar. Amin. Kami sungguh punya Tuhan yang ajaib. Kami sungguh punya Allah yang perkasa, yang ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kami mau berkata kepada setiap lawan masalah, terhadap setiap raksasa-raksasa masalah di hadapan kami, tenanglah
Indonesia kami Tuhan. Kami percaya ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada dalam lindungan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang bergerak mendatangkan kebaikan atas negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, kami akan melihat api Pentakosta menyambar setiap penduduk. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Diberkati Indonesia, diberkati para pemimpinnya Tuhan, diberkati presiden kami, seluruh Tuhan para pengambil keputusan, bahkan sampai kepada bupati, bahkan wali kota, oh kepala desa. Tuhan Engkau campur tangan Tuhan atas setiap para pemimpin kami. Berikan mereka hikmat untuk mengambil keputusan yang benar Tuhan, sesuai dengan instruksi surgawi. Terima kasih buat Indonesia. Kami akan melihat Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh mengatasi setiap masalahnya Tuhan. Dan Engkau akan membawa Indonesia naik terbang tinggi seperti Raja Wali Allah. Diberkati negeri kami, diberkati setiap kota-kota, diberkati gereja ini, diberkati wadah ini, diberkati gembala kami Bapak Gunawan Panggabean. Engkau memberkati Tuhan, gembala kami ini Tuhan. Kemanapun Tuhan pelayanannya berada, tanda-tanda ajaib dan penyertaan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Amin. Berkati Bapak yang terkasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya, berkati seluruh barisan pengerja, dan seluruh kami sidang jemaat Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan menerai janji-janji yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menikmati Tuhan lebih lagi. Kami mau bernari-nari di hadapan Tuhan. Kami siap ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenalnya. Yang baru pertama kali? Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang tetap setia memuji Tuhan tempat ini. Amin. Berapa yang rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama katakan, hanya Kau yang layak dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamat. Katakan ke atas, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ini pengharapan kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, siap-siap katakan, hanya Kau yang layak yang percaya yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkah. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. Siap, lebih tinggi lagi, say. Yeah, 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 yeah. Sama-sama sambil tepuk tangan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak memerintah selamat. Sing Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siap, Yesus Kau loncat, yo. Ajaib Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Taruh kota, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorakan ye 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 ye. Yang percaya Kaulah Raja yang mulia sampai selama-lamanya, Tuhan. Selalu bersekutu denganku, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin bersekutu denganku, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau bawa segala beban pergumulan itu ke dalam tangan Tuhan, karena ada satu pengharapan kami. Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan sanggup melakukan segala keajaiban bagi kami. Kalau hari ini kami melihat apa yang ada di hadapan kami adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak pasti, tetapi hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, keyakinan dan kepercayaan kami mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nyata di dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya bahwa pengharapan yang ada pada kami hari ini tentang kebaikan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Berkati kami seluruhnya yang boleh hadir hari ini, sehingga kami seluruhnya dipuaskan akan apa yang Tuhan sediakan bagi kami.
Dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga setiap kami akan dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap untuk diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Saya percaya kita hari ini hadir di tempat ini karena kita rindu bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap apapun yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur buat seluruh barisan pengerja dan jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan ini kepada kami untuk boleh menyampaikan kebenaran dari Injil Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan dalam pengharapan. Saya mau ajak kita untuk lihat Alkitab kita dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Jika semua sudah mendapatkan, saya ajak kita untuk boleh memperhatikan, dan saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan dan ikuti pembacaan ini dalam hati. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat di sana yang berkata pengharapan tidak mengecewakan. Yang artinya bahwa apapun yang sedang kita harapkan hari ini itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi kita boleh melihat seringkali justru yang kita dapatkan dan yang kita hadapi adalah kebalikannya. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah beribadah dengan rajin, kok hidup saya nggak berubah? Seolah-olah ada sesuatu kekecewaan. Sementara firman Tuhan ajak kita hari ini dengan satu kalimat yang berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Apakah Tuhan saat ini berbohong kepada kita? Apakah saat ini Tuhan itu berjanji janji yang nggak pasti kepada kita? Tapi saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan gak pernah bohong sama kita. Dan saya percaya bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Namun yang perlu kita dalami atau yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, pengharapan itu apa sih artinya? Kan ini Bapak Saudara, kalau saya melihat kamus besar dalam bahasa Indonesia, bahwa pengharapan itu artinya, pertama dia bilang sabar, yang kedua tenang dan tidak gelisah, dan yang ketiga berhati-hati. Itulah arti pengharapan. Kenapa harus sabar? Karena pengharapan itu sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum kita dapatkan. Kalau kita sudah dapatkan gak pengharapan lagi namanya. Kalau sudah kita genggam dan sudah kita miliki, itu bukan namanya lagi pengharapan. Tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kelihatan, yang belum kita miliki dan yang belum kita dapatkan. Maka di sana perlu yang namanya kesabaran. Yang kedua, ada yang disebut dengan namanya ketenangan. Tenang Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan sekalipun belum kelihatan, itu bisa kita dapatkan suatu waktu kelak. Tapi kalau nggak tenang, mungkin nggak dapat. Maka pengertian pengharapan itu adalah tenang. Dan yang ketiga, berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita harapkan itu berubah. Oleh karena apa? Oleh karena situasi, oleh karena kondisi. Saya kasih contoh begini Bapak Saudara, saya pernah baca suatu kisah dari seorang ibu yang bernama Nancy. Ibu ini punya seorang anak, dia sekolahkan anak ini. Tetapi apa yang dia dapatkan ketika dia sekolahkan anak ini, guru-guru di sekolah memulangkan anak ini. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa anak ini gak mampu untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu.
Jadi dia nggak mampu, artinya dari rata-rata siswa yang ada di sekolah itu anak ini nggak bisa mengikuti. Bahkan yang paling bodoh di sekolah itu pun nggak bisa diikuti oleh anak ini. Sampai guru memutuskan untuk anak ini dipulangkan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Saya percaya seorang ibu yang melihat kondisi dan keadaan anaknya dianggap tidak mampu karena memang tidak mampu secara kenyataan, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran itu, pasti hatinya hancur, hatinya sedih. Dan dia berkata, apa yang akan menjadi masa depan anak ini? Apa yang akan menjadi pengharapan dari anak ini? Apa yang menjadi pengharapanku sebagai seorang ibu yang punya anak tetapi tidak melihat ada masa depan lewat keadaan dia dan kondisi dia? Tetapi ibu ini mulai bangkitkan. Dan dia berkata dalam hatinya, sabar. Dan dia berkata dalam hatinya, tenanglah hatiku. Dia berkata dalam hatinya, aku akan berhati-hati untuk melatih, mengajari, dan membimbing anak ini. Akhirnya dia katakan kepada anak ini, anakku, engkau tidak bodoh. Anakku, engkau enggak idiot. Anakku, engkau bukan orang yang tidak mampu. Lalu anaknya bilang, bagaimana mama bisa bilang begitu? Bukankah aku sudah dipulangkan dari sekolah? Bukankah aku sudah dikeluarkan dari sekolah? Bukankah aku tidak diterima di sekolah karena kebodohanku? Tetapi ibu ini berkata, engkau mampu, engkau bisa, dan engkau pasti mampu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ibu ini mulai membangkitkan pengharapannya. Ibu ini mulai membangkitkan keyakinannya. Sekalipun dunia sepertinya tidak menunjukkan sesuatu yang pasti bahwa anaknya akan berhasil, tetapi ibu ini terus dan terus bekerja di dalam hidupnya untuk meyakinkan dirinya terutama, kemudian meyakinkan anaknya. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Anak ini bertumbuh dengan luar biasa. Anak ini bertumbuh dengan dahsyat. Dan orang-orang mengenal anak ini dengan nama Thomas Alva Edison. Seorang penemu yang kita bisa lihat listrik saat ini kita bisa nikmati. Itu dari seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah. Itu dari seorang anak yang dianggap bodoh. Itu dari seorang anak yang dianggap tidak mampu, tetapi bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi dunia. Dan saya percaya ada kita yang bersama-sama dengan Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kalau dunia saja dengan keyakinannya, maka orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang bersama dengan Tuhan pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk itu apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu? Yang kita harus lakukan, pengharapan jangan dipatahkan. Pengharapan jangan dihentikan. Maka hari ini firman mengajak kita berjalan dalam pengharapan. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, apa dikatakan di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ini yang menjadi ayat pegangan bagi kita orang percaya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini pengharapan kita tentang apa? Hari ini apa yang menjadi kerinduan kita ke depan? Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi rancangan kita, apa yang menjadi kerinduan kita bukan tanpa rintangan dan tantangan. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa persoalan yang kita hadapi. Tetapi di sini Tuhan mau katakan kepada kita, yang pertama Dia mau katakan kepada kita, tetap tenang. Kenapa? Karena ada Allah yang turut bekerja di dalamnya. Coba bayangkan Bapak Saudara. Saya kasih contoh begini, seperti ibu tadi kan. Tapi di dalam kehidupan kita saya kasih contoh begini. Saya rindu anak saya berhasil.
Saya rindu anak saya sekolah yang tinggi. Lalu dalam kehidupan kita punya uang, kita punya gaji, kita punya segala sesuatunya. Kemudian anak kita anak-anak yang pintar. Saya kira nggak ada yang menjadi masalah kan? Anak kita pintar, udah pasti bisa dia kuliah. Kita punya uang, kita pasti bisa biayai dia. Tapi kadang-kadang persoalan yang terjadi nggak seperti itu. Kita rindu anak kita berhasil, tetapi kita melihat nilai anak kita itu nggak meyakinkan. Kita rindu anak kita itu sukses, tapi kita lihat kondisi keuangan kita nggak meyakinkan dan nggak mampu untuk menyekolahkan anak ini. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak mungkin itu, apakah pengharapan kita akan terhenti? Apakah pengharapan kita akan berkata bahwa sudahlah, saya putus asa, nggak mungkin dan nggak mungkin dan nggak mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini yang terjadi, maka kita nggak bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau katakan bagi kita hari ini, tenang. Kenapa tenang? Karena ada Tuhan. Tenang, kenapa tenang? Karena Tuhan turut bekerja di dalam setiap pengharapan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, Bapak Saudara. Di mana saatnya? Kita lihat Bapak Saudara, justru di sana kita jangan gerasa gerusuk, jangan gelisah. Tuhan bilang jangan gelisah hai hatiku, kan itu dalam kitab Mazmur. Jangan gelisah. Kenapa jangan gelisah? Karena ada Tuhan yang turut bekerja. Di sana Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Coba perhatikan Yusuf. Yusuf itu dapat mimpi. 11 berkas-berkas sujud menyembah kepada berkas yang satu. Bulan bintang itu tunduk dan menyembah kepadanya. Sampai ayahnya Yakub bilang, apakah engkau mau jadi raja atas kami? Dan ketika itu terjadi, bisa saja pada waktu itu Yusuf berkata, wah, ternyata Tuhan sudah katakan kepadaku, aku akan menjadi seorang raja. Aku akan menjadi seorang pemimpin. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang sedang terjadi? Ketika dia sudah dapatkan satu pengharapan itu, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual menjadi budak, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia difitnah oleh orang lain. Sepertinya bayangan tentang pengharapan yang sudah kelihatan tadi, yang sudah menjadi angan-angan tadi itu sepertinya buyar. Kenapa? Karena yang dihadapinya tantangan, yang dihadapinya masalah, yang dihadapinya penjara, yang dihadapinya fitnah. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji bahwa pengharapan yang Dia taruhkan dalam hidup kita tidak akan pernah mengecewakan. Saya mau katakan hari ini, orang bisa fitnah kita, orang bisa menghambat apa yang menjadi pengharapan kita, orang bisa menghentikan setiap langkah kita. Tetapi ketika kita berkeyakinan dan tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja, maka segala sesuatu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga seperti itu, mengalami hal-hal yang gak meyakinkan. Mengalami hal-hal yang gak meyakinkan. Tetapi ketika saya melihat, setelah kita dapatkan baru kita berkata, loh kok bisa ya? Loh kok sampai seperti ini ya? Loh kok sampai kita bisa mengalami ini ya? Saya bilang sama hati saya, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan hari ini bahwa kita bukan tanpa masalah, tapi masalah tidak akan pernah menghentikan kita. Kita hidup bukan tanpa tantangan, tapi tantangan gak akan menghentikan kita. Tantangan gak menghentikan kita, karena kita percaya firman-Nya berkata, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Hari ini katakan dalam hatimu, pengharapan saya tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Saudara. Ya, tidak pernah mengecewakan. Kita melihat kemarin saya diundang oleh seorang keluarga, orang tuanya jemaat kita tapi mereka tinggal di Jakarta. Entah bagaimana saya kurang tahu, apakah memang karunia, tapi saya percaya itu adalah anugerah. Saya nggak bilang itu talenta, saya nggak bilang itu karunia atau itu apa bagi saya, tapi saya bilang itu anugerah.
Karena beberapa kali kami mengalami hal yang seperti ini. Ada jemaat yang anaknya pertama perempuan, anaknya kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan. Sampai dia bilang begini, kalau yang ketujuh ini perempuan, Amang saya nggak tahu lagi. Apalagi dia orang Batak kan, dia dibilang begini, Amang minta tolong didoakan. Kalau bisa anak yang ketujuh ini laki-laki. Lalu kita doakan Bapak Saudara. Dan ketika kita doakan kita nggak tahu apa-apa kan. Memangnya kita bisa mengubah jenis kelamin, masuk ke dalam rahim ibu itu lalu mengoperasinya? Kan nggak bisa Bapak Saudara. Kita hanya doa dan kita bilang, Tuhan, ibu ini rindu seorang anak laki-laki. Karena nanti kalau nggak anaknya laki-laki, ibu ini nggak akan dikasihi oleh suaminya lagi. Karena suaminya berharap dia punya anak laki-laki. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, ketika lahir anak itu laki-laki. Luar biasa. Kemudian ada lagi seorang ibu bilang begini, Amang saya minta doa. Anak saya itu 13 tahun berumah tangga, belum punya anak. Bisa nggak tolong didoakan, dibantu dalam doa. Dan ketika kita berdoa, setahun kemudian itu borunya itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan saya bilang Tuhan luar biasa. Lalu saya berpikir begini, saya doakan orang minta anak laki-laki Tuhan kasih. Saya doakan orang minta anak Tuhan kasih. Saya berdoa dari mulai anak pertama sampai anak ketiga untuk anak perempuan Tuhan gak kasih Bapak Saudara. Kadang-kadang kan ini menjadi batu sandungan juga. Kok saya doain orang bisa tapi saya berdoa kok gak dapet gitu. Tapi Bapak Saudara saya percaya ada rencana dan maksud Tuhan. Dan kemudian kemarin ada yang bilang begini, Amang pagi ini hari Kamis yang lalu Bapak Saudara, bisa gak ke rumah? Lalu saya bilang ngapain? Anak saya datang, Hela saya datang, boru saya datang. Yang kita doakan 3 tahun yang lalu. Lalu kami datang ke situ dan ketika datang mereka bilang, Amang ini anak mujizat. Ketika kami datang ke gereja kami minta doa supaya kami punya anak dan inilah anak itu. Lalu saya bilang begini, kenapa ini anak mujizat? Dia bilang bahwa medis berkata kami bisa punya anak itu 50% dengan syarat harus mengikuti terapi selama beberapa bulan dan 6 kali suntik. Dan sekali suntik itu 1.500.000, lain lagi obat-obat yang lain-lain. Tetapi ketika kami berpikir itu kami lakukan pun kemungkinannya hanya 50%. Lalu kami bilang ya sudah kita berharap sama Tuhan saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setahun kemudian kita punya anak katanya gitu. Padahal kami nggak ikuti terapinya, kami nggak ikuti saran-saran untuk kita suntik sekali suntik itu 1.500.000, tapi punya anak. Lalu saya berpikir begini Bapak Saudara, Tuhan Engkau berikan kami mujizat yang luar biasa. Maka orang-orang ini harus bertobat. Orang-orang ini harus rajin ke gereja. Orang-orang ini harus datang kepada Tuhan. Dan gereja ini akan semakin dilihat, akan semakin diperhatikan orang. Ada mujizat, ada karya-karya Tuhan yang luar biasa. Tapi Bapak Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi kami menghadapi tantangan. Yang terjadi kami menghadapi ancaman, kami menghadapi fitnahan, kami menghadapi nggak boleh berkembang dan segala macamnya Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau Tuhan bisa berikan segala sesuatu yang luar biasa itu, saya nggak akan pernah berhenti. Saya akan tetap berjalan karena pengharapan di depan saya adalah sesuatu yang tidak pernah mengecewakan. Kalau yang ini yang saya harapkan nggak dapat, kalau yang ini saya minta nggak dapat, kalau ini yang saya rasakan, yang saya ingin-inginkan, yang saya rindu-rindukan gak dapat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti berikan sesuatu yang luar biasa karena Dia berkata pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini yang pertama Bapak Saudara, tenang. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan? Pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bahwa Tuhan berkata Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang menghambat, apapun yang saat ini sedang memproses kehidupan kita, kita percaya bahwa di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Saudara? Yang Tuhan lakukan, Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Saya pegang janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Kenapa? Karena dunia sedang mengancam. Dunia sedang memberikan sesuatu yang ketidakpastian. Saya bilang kepada anak saya yang paling besar,
Bang, kau anak yang paling besar. Kalau engkau berhasil, adik-adikmu mungkin akan mencontoh. Itu satu kemungkinan yang pasti. Tapi saya melihat mau belajar, saya suruh belajar, ketawa. Saya suruh bahas ini sama ketawa. Gak pernah dilakukan Bapak Saudara. Saya berpikir dalam hati saya, kira-kira gimana nanti ini anak. Jangankan untuk adik-adiknya, untuk dia aja nanti bagaimana. Tapi saya mau katakan hati saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya pegang janji. Anak orang percaya tidak akan pernah mengecewakan. Anak orang percaya tidak akan pernah membuat sesuatu yang menjadi batu sandungan. Tetapi saya percaya, saya pegang janji Tuhan. Anak orang percaya akan perkasa. Anak orang percaya akan menjadi orang-orang yang memberikan kesaksian kepada banyak orang. Jadi yang kedua Bapak Saudara, apa yang kita harus lakukan? Berjalan dengan tetap memegang janji Tuhan. Berjalan dalam tetap memegang apa yang Tuhan sudah katakan. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kebaikan Tuhan akan kasih sama kita. Ketika kita mengalami itu, jangan putus asa. Ketika mengalami, jangan berhenti, berjalan karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Janji Tuhan itu apa? Ketika kita dicemooh orang, ketika kita dihianati orang, ketika kita dicaci orang, ketika orang berkata nggak mungkin, orang berkata mana bisa, orang berkata sesuatu yang mimpi. Bagaimana Yusuf yang menjadi seorang anak yang sudah dijual, yang sudah dijadikan budak menjadi seorang raja, nggak mungkin. Dan hari ini juga dunia sedang berkata kepada kita nggak mungkin. Untuk apa kita hari ini bersusah payah bahwa dunia sendiri saja nggak bisa memberikan satu jaminan. Kita nggak tahu Bapak Saudara, kemarin saya melihat atau saya membaca bahwa sekarang Singapura masuk gelombang ketiga COVID. Dan orang berkata kepada kita, hati-hati Indonesia, Singapura itu negara tetangga. Lalu saya berpikir dalam hati saya juga begitu. Kalau nanti terjadi sesuatu lagi, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bangsa ini? Bagaimana dengan kondisi kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Yang selama ini aja sekolah sudah ditutup, kita sudah begitu tidak melihat anak-anak kita lagi menjadi orang-orang yang sampai anak saya bilang begini, Pak saya udah malas sekolah. Ya, gimana dia nggak malas sekolah? Orang dia nggak pernah belajar dengan teman-temannya di sekolah, di rumah hanya Zoom. Bisa saja Bapak Saudara. Saya berpikir kalau ini yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Tapi hari ini saya berkata dalam hidup saya dan berkata dalam hati saya, hai hatiku, ada janji Tuhan bagi orang yang percaya. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ini sudah kita alami Bapak Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kesaksian demi kesaksian saya percaya ada banyak kita yang mengalami. Kita mau buka hati kita. Ada berapa banyak janji-janji Tuhan yang sudah digenapi di dalam hidup kita. Ada berapa banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apakah ini tidak membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Dia pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yakinkan hidup kita. Kita nggak perlu belajar tentang Tuhan. Saya mau katakan hari ini nggak perlulah belajar. Kadang-kadang orang yang belajar tentang Tuhan itu bukan menjadikan dia menjadi orang yang menjadi pengikut Tuhan yang sungguh. Tapi justru orang yang semakin belajar membuat dia makin sombong. Tapi saya mau katakan hari ini nggak usah belajar, tetapi alami hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami hidup dengan Tuhan, kita mulai merasakan. Dulu saya berpikir saya nggak mampu seperti ini. Dulu saya pikir saya nggak bisa seperti ini. Dulu saya berpikir saya nggak akan ada seperti kondisi dan keadaan saat ini. Tapi kenapa bisa? Dan ini memancing dan menumbuhkan satu keyakinan yang pasti dalam hidup kita. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya berulang-ulang bersaksi di tempat ini Bapak Saudara. Ketika Tuhan tempatkan kami di satu daerah yang kami anggap ini sesuatu yang tidak menjanjikan. Kami ingin lari dari tempat itu. Kami ingin keluar dari tempat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Tuhan bilang enggak, kamu harus di situ. Dan ketika kami mulai tinggal di situ dan menjalaninya bersama dengan pengharapan kami, dan kami melihat Tuhan memproses. Dan apa yang terjadi, Tuhan bukan hanya menyertai kami, bukan Tuhan hanya memberikan yang terbaik kepada kami, tapi Dia mendatangkan segala kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami.
Saya mau perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau gereja yang kami boleh layani, boleh ada sampai seperti saat ini, itu sesuatu yang gak mungkin. Di dalam kehidupan saya pada waktu itu berkata, mana mungkin kami bisa ada punya jemaat, mana mungkin kami bisa bangun gereja, mana mungkin kami bisa ada di Sigotom ini dengan keadaan dan kondisi kami yang seperti sekarang ini. Semuanya serba ketidakmungkinan. Dan ketika Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kami mau bangun sebuah gereja. Tapi jangan hanya gereja, tapi kami juga punya tanah yang menjadi milik kami. Dan kami mau beli tanah. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Bapak Ibu tahu di kampung gak gampang untuk beli tanah. Karena mereka harus tanya dulu kepada keluarganya. Dan ketika mereka tanya kepada keluarganya, keluarganya bilang gak boleh. Dan saya bilang, Tuhan, gak mungkin kami pendatang punya tanah di tempat ini. Gak mungkin kami punya gereja. Kalau kami gak punya tanah, maka kami ngontrak-ngontrak. Suatu waktu nanti orang berkata, kalian pindah dari sini, kami pindah lagi. Dan begitu kami mulai membangun gereja, mulai bentuk gereja, mereka bilang pindah, ya pindah lagi. Tapi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, bagi dunia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi dunia mengecewakan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mengecewakan. Bapak Ibu tahu, kami seperti orang gila. Setiap kami lewat tanah itu kami tompang tangan. Dalam nama Yesus tanah ini milik gereja. Setiap kami lewat dari tempat itu kami tompang tangan, tanah ini menjadi milik gereja. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika tanah itu ditawarkan kepada kami dengan harga yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang bisa beli. Lalu kami bilang oke, nggak apa-apa. Harganya lebih tinggi juga nggak apa-apa. Yang pastinya kami bisa miliki itu. Tapi begitu diokekan, apa yang terjadi? Ada keluarga yang bilang begini, oh nggak boleh. Berapa kau jual? Saya akan beli dengan harga yang sama. Saya bilang gagal lagi. Tapi ternyata ketika Tuhan mendatangkan kebaikan, itu gak sia-sia. Dia benar-benar nyatakan itu kebaikan bagi kita. Sesuatu yang gak pernah kami duga Bapak Saudara. Tiba-tiba orang yang tadinya berkata bahwa itu gak boleh sama kami. Dia ada kebutuhan yang mendesak, yang tidak bisa dia elakkan. Sehingga dia harus gunakan uangnya yang tadinya untuk beli tanah itu, dia harus keluarkan untuk keperluan yang mendesak tadi. Dan dia bilang begini, saya mundur, saya nggak jadi beli tanah itu. Akhirnya mereka datang kepada kami dan berkata, Pak Silitonga, ini jadilah sama kalian. Saya bilang kalau bukan karena Tuhan, tidak akan pernah terjadi yang seperti ini. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Keyakinan kita. Dan ketika saya melihat itu, ternyata Tuhan proses segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu apa yang saya harus lakukan hari ini? Pengharapan apapun yang tidak kelihatan, pengharapan apapun yang seperti bayang-bayang, pengharapan apapun yang seperti orang katakan ilusi, pengharapan apapun yang seperti orang katakan gak mungkin. Bahkan ketika kita sedang berjalan dalam pengharapan itu, masalah ada, persoalan ada, tantangan ada, rintangan ada. Tapi saya mau katakan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti datangkan kebaikan kepada kita. Hari ini Bapak Saudara, apapun masalah kita hari ini, yakinlah kalau Tuhan yang sudah tolong kita di masa yang lalu, maka Tuhan yang sama akan tolong kita untuk masa-masa yang akan datang. Hari ini apapun masalah kita, saya mau katakan hari ini, tetap berdiri. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Anak-anak muda, mungkin di luar sana orang-orang sedang berkata kepada kita, kami yang sudah berusaha sedemikian rupa saja, gak ada jaminan untuk suatu keberhasilan. Kami yang sudah belajar sedemikian rupa saja, gak ada jaminan untuk kami bisa sukses. Apalagi kalian yang sambil belajar, sambil melayani, sambil belajar, sambil memberi waktu untuk Tuhan. Apa yang kalian bisa dapatkan? Tapi hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan yang sama sudah menolong kita pada waktu-waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong kita untuk masa depan yang terbaik, yang terindah, yang termanis. Tuhan sedang sediakan bagi kita, karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakinkan hidup kita, yakinkan hati kita. Hari ini Bapak Saudara, saya mau ajak kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi saya punya masalah seperti ini, Amang. Saya mau katakan, Tuhan gak pernah janji bahwa jalan kita selalu rata. Tuhan gak pernah janji bahwa langit itu akan selalu biru. Kadang-kadang akan ada gelap, kadang-kadang ada petir, kadang-kadang akan ada gelombang. Tapi saya mau katakan hari ini,
tetaplah punya keyakinan bahwa Tuhan yang sudah pernah tolong kita akan tetap Tuhan yang sama menolong kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita, pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami hari ini. Tuhan nyatakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Sebagai manusia, kami punya pengharapan. Sebagai manusia, kami punya keinginan. Dan kadangkala keinginan itu belum terjadi, masalah yang sering datang kepada kami. Tapi hari ini Tuhan mau ajak dan mengajar kami bagaimana kami memiliki pengharapan itu yang tidak mengecewakan ketika kami mau tetap terus dan terus berjalan dalam pengharapan itu. Kalau engkau bisa ubah segala sesuatu, maka engkau juga bisa ubah apa yang menjadi pengharapan kami yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan siapkan yang terbaik bagi kami. Kita angkat satu pujian, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Kan berdiri di tengah badai Dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pengumuman Minggu 19 September 2021, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah secara on-site maupun online, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama datang di tempat ini. Terima kasih sudah bergabung di GBI Tarutung Kota. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara jemaat yang pengerja dapat mengisi kedua amplop persembahan yang telah tersedia di kantong kursi depan masing-masing. Selanjutnya akan dimasukkan di kotak persembahan di pintu keluar selesai ibadah ini, dan persembahan dapat juga diberikan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sepanjang minggu ini Menara 2 berjalan seperti biasa dari Senin hingga Sabtu. Pada hari Rabu malam akan diadakan mesbah keluarga di tempat ini jam 19.30 WIB. Seluruh pengerja diwajibkan hadir dan jemaat kami undang untuk dapat hadir. Pada hari Sabtu, doa puasa mulai jam 10 WIB di tempat ini secara onsite. Latihan musik untuk para pelayan dan juga jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan musik, vokal, multimedia, dan tari dapat hadir setiap Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Setiap malam minggu jam 18.30 WIB akan diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Kepada kaum muda dapat bergabung dalam ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan, tanggal 26 September 2021 akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu jam 8 WIB, jam 9.30 WIB, dan jam 11 WIB, disertai dengan anak sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Mari kita buka kedua tangan kita.
Dan terimalah berkatnya daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus itulah yang tetap senantiasa memberkati menyertai kita. Mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.